Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video kali ini saya akan berikan cuplikan partai dari mantan juara dunia Vasily Smyslov saat berhadapan dengan Tibor Florian, seorang international master dari Hungaria. Seperti yang kawan-kawan ketahui, Vasily Smyslov ini menjuarai kejuaraan dunia di tahun 1957-1958 setelah Mikhail Botvinnik. Namun di tahun berikutnya Mikhail Botvinnik kembali merebutnya dari Vasily Smyslov. Kali ini mereka bermain di Budapest tahun 1949. Smyslov memegang putih mengawali dengan pion D4, Florian membalas kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, pion D5. Kita dapati permainan dari hitam Grand Field Defense. Lanjutkan oleh Smyslov kuda F3, gajah G7 oleh Florian, menteri ke B3. Menteri ke B3 ini merupakan salah satu variasi dari Grand Field Defense, yaitu sistem Rusia. Hitam melanjutkan langkahnya dengan pion pukul pion C4, menteri pukul pion, hitam rokade sayap raja. Vasily Smyslov melanjutkan pion E4, membuka diagonal petak terangnya bagi pengembangan gajahnya ke depan. Sekaligus di sini putih mempunyai dua pion yang sangat solid di petak pusat. Lanjutkan oleh hitam kuda A6, gajah putih ke E2, hitam melanjutkan pion C5 mengorbankan pionnya. Mungkin hitam bermaksud untuk merusak struktur pion pusat putih, sekaligus ingin membuka lajur D jika pion putih pukul pion hitam. Namun tantangan hitam tidak diterima oleh Smyslov, hanya mendorong pionnya ke D5. Dibalas lagi oleh hitam, pion E6. Lagi-lagi tidak dihiraukan oleh Smyslov, lebih memilih untuk rokade ke sayap raja. Pion pukul pion, kembali dipukul oleh pion putih. Hitam melanjutkan menterinya ke A5. Dibalas putih dengan pion A3 untuk mengontrol peta B4 agar tidak diduduki kuda maupun menteri hitam jika ingin melakukan tantangan pertukaran menteri. Selanjutnya Florian mengembangkan gajahnya ke F5. Sekarang semua perwira-perwira hitam sudah melakukan pengembangan dan dua beteng pun sudah saling terkoneksi. Apakah putih akan mengembangkan gajah petak gelapnya agar beteng putih saling terkoneksi? Namun sebelum itu, Vasily Smyslov memilih menterinya ke H4 terlebih dahulu, berniat untuk menempatkan gajah putih petak gelapnya ke petak H6, menantang gajah hitam. Beteng hitam ke F8, gajah putih ke H6 menantang gajah hitam. Di sini hitam tidak meladeni tantangan putih. Hitam mempunyai rencana lain dengan kuda ke E4, berencana untuk memukul kuda putih C3 dan kedepannya beteng akan pukul gajah E2. Jika di sini putih putuskan untuk pukul kuda hitam E4, beteng hitam akan pukul kuda mengancam menteri. Setelah menteri bergeser ke G3, salah satu dari gajah putih akan jatuh oleh hitam. Oleh karena itu di posisi seperti ini Smyslov pukul gajah hitam G7. Di sini hitam tidak mungkin berani untuk pukul kuda putih lagi. Apabila kuda hitam pukul kuda putih C3, gajah putih akan pukul kuda hitam ancam menteri, sehingga beteng tidak mungkin berani untuk pukul gajah putih di E2. Oleh karena itu di posisi seperti ini raja hitam pukul balik gajah putih G7. Selanjutnya Smyslov melangkahkan kuda ke G5, memberi ancaman skak di petak H7. Kuda hitam pukul kuda putih C3, menteri putih pukul pion H7 skak, raja ke F6, pion pukul kuda.
Pada posisi seperti ini hitam mempunyai dua pilihan untuk pukul perwira putih, yaitu kuda G5 atau gajah di E2. Perwira manakah yang kira-kira harus dipukul oleh hitam dalam posisi seperti ini? Tentu hitam pukul kuda G5 karena posisinya lebih berbahaya ketimbang gajah di E2. Sebaliknya dalam posisi seperti ini putih mempunyai dua bidak dalam ancaman hitam, yaitu pion di C3 dan gajah di E2. Bagaimanakah Smyslov melindungi dua bidaknya dari ancaman hitam? Smyslov melindungi kedua bidaknya dengan langkah yang cukup cantik, yaitu dengan menempatkan menteri ke G7. Langkah ini bertujuan selain untuk melindungi pion yang ada di C3, langkah ini untuk mencegah Raja Hitam kembali ke peta F6. Sekaligus dalam posisi seperti ini, Beteng tidak akan berani pukul gajah di E2. Apa salahnya jika Beteng pukul gajah di E2? Putih akan menjawabnya dengan pion F4 skak, raja ke G4, dilanjut dengan pion H3 skak, raja ke G3, dilanjut dengan beteng F3 skak, raja ke H4, dan ditutup dengan menteri H7 skak mat. Oleh karena itu, beteng tidak akan berani pukul gajah di E4, melainkan hanya menggeser betengnya ke E4 untuk mengontrol peta F4. Namun tetap saja Vasily Smyslov mendorong pion F4 skak. Beteng pukul pion, beteng pukul beteng, raja pukul beteng, beteng A bergeser ke F1 skak, raja ke E3. Dilanjutkan oleh Vasily Smyslov, menteri ke E5 skak, raja ke D2. Selanjutnya Vasily Smyslov tidak melanjutkan skak raja, hanya menggeser gajahnya ke C4. Menteri hitam pukul pion A3, beteng putih ke F2 skak. Sampai di sini Tibor Florian menyerah. Tentu saja jika raja melanjutkan ke D1, menteri putih ke E2 skak, raja ke C1, dan beteng ke F1 skak mat. Dalam catatan lain, hitam bermain dengan menteri pukul C3 di posisi seperti ini untuk menantang menteri putih. Tentu saja tantangan bertukar menteri akan ditolak putih karena langkah selanjutnya tinggal mendorong menteri ke E2 skak mat. Itulah kawan, permainan mantan juara dunia Vasily Smyslov berhadapan dengan Tibor Florian di Budapest tahun 1949. Sebuah permainan perburuan raja yang luar biasa yang ditampilkan oleh Vasily Smyslov kali ini. Semoga jadi inspirasi kawan-kawan bermain catur. Sukses selalu dalam bermain catur. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.